Unpad. Yang mungkin ini bisa digali dari pengalaman-pengalaman beliau, baik sejak beliau kuliah di Bonn, Jerman, sampai beliau menjadi dekan dan menjadi rektor Universitas Pajajaran ke-11. Baik, barangkali kita langsung saja ke Prof. Tri. Prof. Tri, kita mau bincang-bincang sedikit tentang sedikit personal. Kalau saya baca, Prof. Tri ini lahir di Bandung ya Pak ya? Ya. Tahun 62, berarti 62. Bedanya 8 tahun dengan saya, Prof. Bentar lagi ulang tahun saya. Ulang tahun tanggal 22 September, jadi jangan lupa ulang tahunnya Prof. Tri 22 September. Kemudian beliau menamatkan SMA 3 Bandung ya, Prof. Ini sekolah yang di Unpad ini, di Bandung ini menjadi sekolah yang terfavorit ya di Bandung. Jadi kalau jebolannya SMA 3 ada pasti pinter deh ya. Kemudian beliau melanjutkan ke University of Bonn, Jerman ya, Prof ya. Barangkali bisa diceritakan, Prof, bagaimana pengalamannya sampai bisa kuliah di Jerman, kemudian apa pengalaman-pengalaman Prof Tri ketika terutama melakukan riset di University of Bonn. Ya, jadi tahun 91 saya berangkat ke Jerman atas beasiswa dari TAAD ya. Jadi saat itu memang lazim lah. Kebanyakan dosen yang mau sekolah S3 itu selalu mencari beasiswa ke negara lain. Dan tersedia banyak beasiswa. Salah satunya yang populer kalau dari Jerman adalah TAAD. Mendapat beasiswa dari TAAD sebetulnya terbuka sekali. Kunci pentingnya sebetulnya adalah ya di samping kapasitas akademik kandidat juga punya partner pembimbing di sana. Saat itu memang saya belum punya partner pembimbing. Memang waktu itu belum lazim sekali lah ya. Jadi yang didorong adalah kapasitas akademik dari kandidat. Kebetulan saya mendapatkan waktu diwawancara oleh wawancaranya, lebih dekatnya, dipilihkan. Jadi karena saya mengatakan belum punya pembimbing, cuma ditanya, kenapa kamu mau sekolah ke Jerman? Gitu. Saya bilang, ya karena Jerman juara dunia sepak bola. Dia agak tercengang ya. Di samping memang bicara akademik sebelumnya. Nah kebetulan dipilihkan. Lalu coba hubungi ini, kami berkorespondensi, ya alhamdulillah match. Saya baru tahu belakangan bahwa profesor pembimbing saya itu tanggal lahirnya sama saya, ulang tahunnya 22 September. Baru tahu belakangan ya. Sehingga sempat kami ulang tahun bersama di sana di institut. Wah, diulang tahun kan ya? Diulang tahun kan. Dan saya bersyukur waktu di Jerman, di Bonn itu kan ibu kota negara ya, ibu kota Jerman sebelum berpindah ke Berlin. Sudah vote bahwa ibu kota pindah ke Berlin. Tapi saat saya hadir tahun 91 itu masih berada di Jerman, kan baru resmi pindah ke Berlin itu tahun 95 kalau salah, atau sudahnya setelah saya pulang. Ya. Nah, karena ibu kota di sana ada kedutaan, kenal banyak diplomat. Ini cerita menariknya gitu. Kenal banyak diplomat. Salah satunya ada atas imigrasi ya, yang suami istri datang ke sana hanya berdua, nggak bawa anak, anaknya tinggal di Indonesia semua, ada yang jadi diplomat juga. Lalu saya diajak tinggal bersama mereka. Dan itu istrinya itu almarhumah Bu Willy, jago masaknya, terkenal. Kalau kedutaan pesta masak makanan Indonesia pasti beliau yang masak. Nah waktu ulang tahun sama profesor tuh dimasakkan oleh Bu Willy ini. Jadi satu institut tuh senangnya bukan main, bisa menikmati masakan Indonesia ya, yang luar biasa. Macam-macam lah ya, ikan bumbu kuning, wah jagoan emang masaknya, mereka puas sekali. Ini cerita ininya. Nah kita tahu ya kebanyakan kalau teman-teman yang sekolah di negara lain itu kan kita sangat dependen pada research yang dijalankan oleh profesor. Jadi keuntungan atau hal yang memang baik dalam mendukung proses akademik itu karena
biasanya kita hadir pada institut yang atau lab yang sudah punya track riset yang kuat, gitu ya. Jadi kita ke sana belajar riset sebetulnya, meningkatkan kapasitas akademik. Kalau gagasan riset, ya kurang lebih institut itu udah punya, kita tinggal menggali lebih dalam apa tambahan-tambahan yang berkembang dari situ. Nah, riset yang berkembang di grup kami itu tentang aterosklerosis ya. Penyempitan pembuluh darah ya, itu yang menyebabkan penyakit jantung koroner. Memang itu sangat populer di dekade tahun 90-an karena mulai meningkatnya angka kematian karena penyakit jantung koroner. Nah, grup kami kuat di penggunaan obat-obat penurun kolesterol gitu ya. Lalu saat itu saya disarankan, nah pentingnya belajar di negara lain itu tentu ada peningkatan kapasitas pola berpikir riset, dan yang lebih penting adalah penguasaan teknologi ya yang di kita kurang. Saat itu teknologi tissue culture tuh belum berkembang kuat, katakanlah teknologi sinyal juga belum berkembang kuat. Nah, saya mendapatkan kesempatan belajar berbagai teknologi. Lalu beruntungnya gini, profesor saya itu juga memberikan keleluasaan kalau punya gagasan. Nah, saat itu saya sampaikan gagasan yang agak di luar tidak mainstream ya, tetap di aterosklerosis, tapi karena waktu itu memang baru juga risetnya. Saya hadir tahun 91, 89 itu baru ditemukan suatu material polipeptida ya, protein sinyal endothelin namanya ya. Terus saya usulkan dan beliau ya silahkan saja. Itu luar biasa dukungan seperti itu ya. Jadi terbuka ya, karena biasanya gini, mereka selalu mainstream nggak mau ambil risiko ya. Ini project risetnya kita tinggal masuk ya. Kita menjadi bagian dari situ riset, ya. Nah, ya waktu itu saya diberi kesempatan sebetulnya, dia juga ya coba, ya lika-likunya ya, gitu. Yang cukup menjadi pemicu itu kan saya hadir ke Bonn tuh bulan September ya, September. Nah itu kan mulai riset, masuk ke Christmas kan gitu ya, riset tissue culture yang nggak boleh inkubator labnya nggak boleh mati listrik gitu. Pas libur Natal tahun baru, ya mungkin kebetulan nasib. Tiba-tiba lab saya mati listriknya, nggak ada orang kan pada libur semua kan gitu. Itu libur tissue Natal culture baru, ya? Itu tinggal riset sedang berjalan ya, tinggal kita dapat hasil, mati. Hancur itu. Gagal. Pas libur masuk kan, pada masuk lagi kan report biasa. Saya laporkan, profesor saya nggak percaya, nggak mungkin di sini mati gitu. Iya. Tapi itu adanya, wah itu pukulan berat gitu. Akhirnya ya nggak apa-apa lah. Diulang. Hanya dari situ muncul ide gitu ya, yang tadinya kita berbicara dengan smooth muscle, dengan otot polos. Akhirnya saya switch ke arah tadi, endothelin dikembangkan di endothelial cell. Gitu. Ya alhamdulillah, ya semua selalu kalau berusaha mencari hikmah ada ya. Gitu. Karena hikmah itu juga menemukan hal kebaruan, nggak lama dari situ kita kurang lebih 6 bulanan lah hasil keluar, bisa publish, dan itu di jurnal yang cukup bergengsi ya. Nah, impact factor-nya luar biasa lah. Ya profesor saya sangat senang gitu. Ya, kalau profesor udah senang, kita bisa mau apa aja bebas. Jadi saya bersyukurnya di situ. Ya, ya. Jadi lebih smooth ya. Ya, prinsipnya gini, faktanya bahwa hal yang kuat pada yang bisa kita ambil hikmahnya ya di institut riset di negara lain itu tadi, bahwa mereka punya track record riset, gitu, sehingga fokus mereka. Jadi kalau menerima siapa saja berusaha, orang masuk tahu sudah kapasitas teknologinya apa, kita riset di sana, fokus. Lalu bicara infrastruktur bukan tidak terbatas, tapi mereka juga tetap selektif. Kalau ini kira-kira nggak akan menghasilkan sesuatu, mereka juga men-challenge gitu ya. Teknologi kita pelajari gitu. Ya memang saat itu kalau berpikir
wah ini di Indonesia saya bisa apa kan gitu. Tapi setelah kita tahu, asal kita mau, sebenarnya bisa. Nanti akan saya ceritakan apa yang terjadi setelah pulang ya, yang selalu menjadi challenge gitu. Jadi itu dukungan luar biasa ya. Dan ada dukungan dari sisi dana gitu? Kita nggak pernah bermasalah dengan dana. Ya, jadi semua di biaya university. Karena mereka profesor itu bisa berada di university karena mereka punya grant. Sebenarnya yang stres profesornya kan. Iya. Karena kalau dia nggak punya grant riset bisa ditendang dia. Gitu. Karena mereka kan selalu dituntut tuh ya produktivitas dari hasil risetnya gitu. Dan saya berada di Institute Clinical Biochemistry. Artinya bukannya riset, tapi riset ini harus bisa mendukung aspek pelayanan. Saat itu cukup populer karena penyakit kardiovaskuler sedang booming, gitu ya. Jadi profesor saya dapat grant dari berbagai pharmaceutical industry untuk obat-obat penurun kolesterol, gitu kan. Jadi sustain institut atau fakultas kedokteran juga senang. Kita bisa mengembangkan riset. Di samping itu juga mengangkat reputasi kan ya, kalau institutnya baik ya, dikenal dapat grant itu reputasi gitu. Itu yang bisa saya peroleh waktu di Jerman ya, di institut kami. Dan itu antar lab juga ada sih kompetisi ya, bahwa kan antar profesor itu kalau mereka bisa menghasilkan sesuatu, karena kita selalu setiap minggu pasti ada pertemuan ilmiah yang menghadirkan selalu siapa yang akan bicara ya Pak, lazim dari lah, student ya. atau dari researcher ya, researcher. baik itu student atau postdoc ya, bicara menyampaikan gitu, dan selalu terfasilitasi ya. Jadi kuncinya tadi hal yang sudah terbangun secara budaya baik itu tadi, profesornya punya, kita datang ke lab yang memang sudah punya roadmap ya, membiasakan sehingga kita masuk ke sana belajarnya itu jelas. Pas di Jerman itu kuat by riset, jadi nggak ada gini, saya nggak kuliah di sana. Nggak ada kuliah ya? Nggak ada kuliah. Langsung riset. Cemplung aja, terus kita risetnya gini ya, baca sendiri. Nyari riset, ya, terus diskusi tiap minggu gitu aja, sama kolega, sama teman-teman di lab untuk riset ya, sama profesor ya. Jerman tuh ada budaya gini ya, Leistungsgesellschaft, jadi masyarakat yang mana hasil. Gitu. Nah, pokoknya kalau kita punya hasil baik, challenge baik ya jalan terus. Gitu. Sehingga kita selalu berupaya memberikan hasil baik, tentunya tadi rasional semua kan. Jadi itu poin-poin yang dan penghargaannya luar biasa. Kalau kita baik, whatever you want, mereka selalu support ya. Jadi, sampai tadi di grup itu di lab karena 6 bulan ya belum 1 tahun udah publish, profesor kalau Sitri minta apa kasih ya. Kan itu apa saja Pak yang diperoleh? Ya kita kalau mau minta bahan bahan penelitian apa saja, zat mudah sekali cepat karena dia begitu percaya karena kita udah memberikan hasil kan. Gitu. Terus misalnya harus pergi ngambil material ke mana saja, disupport untuk apa gitu. Dan jadi dasarnya tadi itu bisa diperoleh kalau memang produk atau performance akademiknya baik gitu ya. Jadi tunjukkan dulu performance kita ya. Iya, institut kami pun begitu. Kalau performance-nya nggak baik, pasti oleh fakultas juga supportnya nggak akan sebaik itu. Selalu tingkat kompetisi fastabikul khairat lah ya, saling berlomba untuk bisa menyampaikan kebaikan. Itu yang terjadi di pengalaman saya lah selama di Jerman ya, kalau berbicara tentang aspek riset ini. Berikutnya tuh di sana ya semua nyaman ada gitu. 95 pulang ke Indonesia, paham sekali. Jadi dosen kan ya Pak? Udah jadi dosen. Kan saya masuk Unpad 89 ya, SK PNS-nya 89. Jadi bergabung 88. Saya lulus dari Fakultas Kedokteran 87. 88 bergabung menjadi dosen. Ceritanya karena dua kakak saya dokter, mereka sudah jadi klinisi. Terus saya berpikir bagi-bagi peran lah, biar mereka yang praktek, saya. Di samping saat itu memang
Unpad sedang mengalami challenge krisis terhadap tenaga pendidik ya, yang belum banyak lah. Nah, challenge-nya selalu kita pulang dari negara lain dengan teknologi maju, datang ke sini, apa yang bisa kita lakukan? Gitu ya. Nah, cita-cita waktu di Jerman gitu, udah betul nanti pulang, pokoknya saya akan riset, selalu kan semangatnya gitu kan. Datang ke sini, ya. Culture shock. Ya kalau mau disampaikan gitu ya, kalau kita tidak punya persiapan atau kita tidak paham betul ya. Tapi kan kalau kita paham betul, oh ya begitu situasinya. Lalu ya kita harus berusaha. Gitu. Nah, faktanya sebetulnya kalau kita menghendaki infrastruktur datang serba ada yang nggak mungkin ya. Nah, saat itu Fakultas Kedokteran beruntungnya ya sudah punya kultur riset karena pernah punya kerjasama sama Belgia ya. Jadi kelompok-kelompok riset itu sudah terbentuk. Memang kebanyakan kelompok risetnya kuatnya di clinical epidemiology, sedangkan di basic science faktanya memang kita tertinggal ya. Saat itu aja baru negara mengembangkan atau mendirikan lembaga biologi molekuler Ekman ya. Itu baru itu untuk mendorong karena ilmu sudah berkembang di level molekuler itu di dekade 90-an ya, negara lain sudah begitu maju. Bicara tentang genetik, tentang DNA, lalu aspek protein, molekuler yang lain gitu. Nah, kita belum sampai ke sana. Gimana caranya? Kalau sendiri berat. Saat itu satu beruntungnya sudah ada lembaganya ya. Di Fakultas Kedokteran dulu ada namanya unit penelitian kesehatan. Ya. Jadi ada lembaga. Pusdi kalau sekarang ya? Sekarang Pusdim, ya, atau Puslid, Pusdi lah ya. Karena itu di tingkat fakultas dulu. Nah, unit penelitian ini berdiri karena kerjasama Unpad dengan Belgia di kedokteran, mengembangkan berbagai riset clinical epidemiology. Ya. Dari kerjasama ini dihasilkan banyak PhD. Ya. Gitu. Jadi yang jelas untungnya tadi secara kelembagaan ada. Sehingga pas saya pulang, waktu itu dekannya Prof. Ponpon ya, Pak Kuswaji baru selesai, Pak Kuswaji ditunjuk menjadi ketua unit penelitiannya, menggantikan Prof. Ana Alisabana yang sudah sepuh. Nah, saya diminta membantu di sana, gitu. Ya, tentu karena backgroundnya adalah ilmu dasar, ya, berusaha mengembangkan tadi, gitu. Nah saat itu ada tawaran grant riset gitu ya, Risbin Iptek Dok namanya, riset pembinaan Iptek Kedokteran, namanya pembinaan. Grantnya tuh satu grant 25 juta. Waktu itu tahun 97-an, saya kembali 95. Ya dengan 25 juta kalau berbicara basic science bisa apa? Tapi kami bersama-sama gitu. Beberapa researcher gabung, gimana kalau dana kita, atau gini, sejak membuat proposal itu kita punya mainstream, apa yang mau kita kerjakan. Oke, kamu ambil cabang ini, kamu ini, kamu ini. Ya. Nah, karena bersama-sama, grant ini bisa kita efisiensikan. Ada yang untuk membeli infrastruktur, beli bahan, segala macam. Sehingga lebih produktif dibanding sendiri-sendiri. Itu pertama kali kami bisa membeli PCR waktu itu ya. Bisa mendirikan lab tissue culture. Jadi persis apa yang pengalaman di Jerman standarnya gitu, ya itu yang ingin kita bangun di sini. Alhamdulillah bisa itu. Dengan kita 4 grand riset kita satukan 100 juta. 100 juta berarti. Ada cerita lucunya sebetulnya gini. Kan biasa lazim di kita ya. Kontrak udah ada, disetujui, tapi dana nggak turun-turun kan? Berikutnya tapi harus udah buat laporan kan gitu. Gimana nih gitu. Nah, ini saya bersyukur ya waktu itu punya teman. Kita pinjam uang ke bank untuk beli alat. Luar biasa. Ada bunganya dong berarti. Tapi gini untungnya ya, kolega kami almarhum Bu Ice ya. Adrian Verweber. Suaminya kerja di BI. Carikan dong koneksi. Pinjam ke bank. Bank, mana agunannya? Mobil BMW-nya Bu Ice dijadikan agunan. Atas nama pribadi. Atas nama pribadi. Oke. Supaya kita dapat pinjaman untuk beli alat. Kalau enggak, karena dananya belum turun. Itu pengalaman luar biasa bagi kami ya gitu.
Pinjamnya berapa itu, Pak? Gimana? Pinjamnya berapa? Pinjamnya 25 juta saat itu, ya. Karena alat itu belasan juta lah, PCR-nya dan sebagainya, gitu ya. Terus jaminannya apa? Ya tadi kita punya grand riset, punya kontrak kan, insya Allah datang nih duitnya. Tapi ya Bang, tetap aja nggak mungkin kontrak itu akhirnya mobil itu. Ya itulah, itu cerita ininya. Tapi yang penting gini, kalau kita punya tekad bersama-sama, ya, lalu tahu memilih ini hal yang memang harus kita lakukan. Kuncinya tadi ya, di tahun segitu saja, ya, nggak mungkin kita menjalankan sesuatu sendirian. Apalagi saat ini yang sudah semakin kompleks. Gitu. Nah itu kalau kita berbicara, karena tema hari ini berbicara tentang ekspresi gen riset kita, nah Unpad ini sebenarnya bersyukur gitu ya, punya heterogeneity yang luar biasa ya. Apa sih ilmu yang ada di sini? Ada semua. Dan itu jadi modal penting untuk menyelesaikan berbagai hal. Nah, di ilmu kami berbicara ekspresi gen itu, kita punya gen nih. Misal gini ya, gen rambut kita awalnya apa? Mestinya hitam. Dan itu bisa terekspresi jadi hitam kalau makannya baik dan sebagainya, ya. Gitu. Environment-nya mendukung. Jadi satu gen diekspresikan itu kalau ada lingkungan yang mendukung. Nah, lingkungan ini kan banyak yang berpengaruhnya, gitu. Ini sederhananya, gitu. Nah, kalau lingkungan ini baik, maka gen ini bisa terekspresikan sesuai yang mau kita hasilkan. Nah, kita bersyukur di Unpad ini punya faktor-faktor yang mendukung. Gennya apa? Ya dosen punya gen riset. Lalu, nah yang penting lagi di situasi sekarang tadi seperti yang saya pelajari di negara ini, mereka fokus punya pilihan track record. Nah, kalau kita juga mau fokus sebetulnya pilihan track record kita apa? Ya. Karena kalau kita nggak fokus berat sekarang, banyak pilihan lalu energi kita kan nggak banyak juga kan gitu. Nanti istilahnya jangan sampai mansahura. Kemana-mana. Jadi nggak bisa menghasilkan apa-apa. Tapi kalau banyakan bareng-bareng fokus, misal sekarang ya sedang COVID, semua orang mau buat vaksin. Ya, coba kalau semua mau bareng-bareng, mungkin apa vaksin merah putih udah selesai harusnya. Gitu. Ini sekarang semua buat. Ya baiklah ya, karena semua bekerja. Kalau kita bisa bareng-bareng, gitu ya, itu mulai dari aspek apa ilmu vaksinnya, orangnya, penerapannya segala macam sampai aspek ekonominya, segalanya itu terselesaikan mestinya. Jadi itu yang disebut karena gen ini mengekspresikan itu pasti akan jadi satu produk kan gitu. Walaupun yang mempengaruhinya banyak nantinya gitu. Jadi ini yang harapannya kalau bisa kita dorong ya, itu pelajaran tadi waktu di Jerman betapa mereka sehebat apapun dia perlu fokus datang ke sini. Kalau kita sudah punya gen, bertekad kuat, kerjasama, fokus gitu ya, menghasilkan sesuatu kita gitu. Nah sekarang Unpad, saya bersyukur berada di institusi yang mau kerja sama-sama siapa saja ada nih di sini gitu ya. Tinggal ayo kita fokus sungguh-sungguh. Apa nih common goal kita ya yang harus kita pilih. Nah, istimewanya lagi kalau saya mau lihat gen itu bukan hanya strukturnya ya, tapi yang mau dicetak apa, akan berfungsi apa. Berarti harus ada materinya, isinya itu apa. Datang ke universitas yang punya sebetulnya goal yang luar biasa berbicara tentang pola ilmiah pokok. Jadi dan itu saya nilai walaupun ada di sana ya kan Prof Mukhtar, lalu Prof Otto dan Prof Didi. Ya. Kalau Prof Otto ini kan biologis ya gitu ya. Prof Didi itu profesor peternakan juga orang life science kan. Saya menduga-duga aja ya. Saya berpemikiran mereka paham betul sebetulnya tentang ekspresi gen. Gitu. Jadi
bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional, itu ekspresi gen. Hukum itu kan regulatornya ya. Lalu lingkungan itu ekosistemnya. Tadi ini gennya, ini promoter, inhibitor ekosistemnya, lalu diekspresikan untuk pembangunan nasional. Jelas yang mau dikejarnya apa gitu. Jadi kalau itu kita lakukan, jelas ini sustain panjang nantinya gitu. Jadi kalau yang terjadi itu minta ini minta kita layani, nggak maju-maju kita. Gitu. Jadi itu hal yang contoh dari pengalaman paling nggak lab kami ya. Waktu itu ini apa ya? Kalau berbicara genetik kan sedang booming molekuler genetik waktu itu ya tahun 97. Pilihannya waktu itu ya, karena kebetulan Prof. Dekan beliau adalah dokter anak di bidang hematologi. Masalah genetik terberat di hematologi itu adalah di anak itu thalassemia. Dan itu penyakit genetik yang monogenik mudah dipelajari ya. Tapi masalahnya besar gitu. Waktu itu mulai kita masuk ke sana gitu. Kebetulan lembaga Eijkman juga punya ketertarikan, jadi kita disupport. Sampai sekarang ini berkembang terus. Saya senang teman-teman konsisten di aspek ini walaupun makin kompleks. Beratnya apa coba? Penyakit genetik itu hal terpentingnya adalah prevention sebetulnya. Dan nggak ada orang thalassemia bisa diobati dengan gennya dirubah, belum terjadi. Atau nggak usah menikah, nggak mungkin ya. Atau nggak mungkin. Preventifnya itu sebetulnya pertama mengenal dia tuh punya risiko atau enggak. Ya. Kalau punya risiko, ya sejak awal pilih-pilih lah. Gitu carrier enggak ya? Carrier tidak ya. Jadi mungkin sekarang kalau PDKT harus sudah tahu kamu carrier bukan. Periksa dulu ya. Itu sebetulnya pemeriksaan juga sekarang udah berkembang. Kita waktu itu bisa menemukan tuh ya mutasi dominan di Jawa Barat ya. Karena waktu itu risetnya itu orang Sunda, Jawa Barat. Kita temukan mutasi dominannya apa gitu ya dari sekian banyak. Sebenarnya itu sudah bisa menjadi tools penting untuk kita melakukan screening ya. Dulu mahal, sekarang sebetulnya relatif bukan barang mahal lagi kalau mau. Tapi screening itu tidak langsung di tingkat gen sebetulnya, di tingkat tadi riwayat keluarga dan sebagainya. Pendekatan sosial itu penting. Gitu. Kita kalau menyelesaikan masalah kesehatan bukan hanya aspek kedokteran. Di sini yang pentingnya yang ada culture di sana. Apa yang Unpad nggak punya gitu. Ilmu budaya ada, ilmu sosial ada, ilmu pemerintahannya, gimana membuat policy agar bayangkan cost dari thalassemia ini luar biasa. Bukan untuk orang sakitnya, untuk keluarga, beban sosial. Ini salah satu contoh saja betapa pentingnya ya kita tadi bekerja sama, kolaborasi. Makanya lagunya kan UNPAD. Kita bersatu. Nggak ada ITB bersatu, nggak ada. Kok di Unpad ada tuh UNPAD. Itu udah diingatkan ya. Saya. Ya Pak, sama Abah Iwan yang bikin itu kita udah diingatkan gitu, Pak. Bersatu kita. Nah tadi bersatunya itu punya goalnya apa, gitu? Common goalnya. Tadi dalam pembangunannya apa? Nah, di pembangunan nasional ini kan Jawa Barat ini 1/5 Indonesia ada di sini ya, secara jumlah penduduk, dan modal terpenting kan human capital sebetulnya. Bayangkan kalau human capital kita strong 50 juta ini, selesailah Indonesia gitu. Itu di pendekatan itu kita bersyukur dapat warisan luar biasa dari leluhur dari pendiri Unpad ini ya. Ya itu kan perwakilan ya, trionya Prof. Muhtar, Prof. Otto dan Prof. Didi itu perwakilan dari yang mencerminkan, yang menggali sebetulnya ya value-value yang ada di Unpad sejak Unpad didirikan sebetulnya. Dan sekarang itu makin ekspresif, makin diperlukan ekspresinya sebetulnya. Di saat tadi hilirisasi itu kan itu ya, ilmu bermanfaat, maslahat kan itu. Bermanfaatnya kemana harus kita cari. Masalah yang challenge yang sedang dihadapi oleh masyarakat apa? Itu kita selesaikan. Gunakanlah ilmu. Jadi awalnya selalu ada apa ya gitu di masyarakat. Needs-nya apa? Iya, jadi harus dilihat gitu. Jadi dari masyarakat dulu ada apa. Lalu dijawab dengan apa? Dengan akademik, harus riset.
Nggak ada, there's no development without research, kan R&D kan itu. Nah, untuk riset ini tadi sekarang karena makin kompleks nggak akan sendirian, bareng-bareng. Yang mungkin yang menemukan awal bukan orang kedokteran, baru nanti diselesaikan berbagai disiplin ilmu, ya. Dengan begitu semua energi itu kita lakukan, karena satu saja sudah bisa kita selesaikan, ini akan punya implikasi atau snowballing efeknya luar biasa nanti gitu ya. Nah, riset ini kuncinya orang. Dengan riset ini kita juga bisa mengembangkan human capital. Jadi pendidikannya ikut riset yang sedang dijalankan. Risetnya menyelesaikan challenge yang sedang berkembang gitu. Jadi pendekatan ini karena ujungnya yang bawa gen ini harus diekspresikan gitu. Mengekspresikannya itu tadi apa yang mau digolkan. Environment-nya bagus sekali sekarang sudah. Ayo inovasi hilirisasi, inovasi hilirisasi. Jadi goalnya jangan dibalik ya, jangan kita riset ya saya inginnya ini ya ini. Gitu. Ya. Karena tadi gen juga ekspresif itu dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau kita mengekspresikan gen tidak melihat lingkungan, gitu ya, pasti kita kalah, tidak survive terhadap kebutuhan lingkungan. Nature itu sudah membuat gitu. Misalnya tadinya lahir masyarakat pantai pasti akan lebih tahan terhadap lingkungan pantai. Karena gen yang dia bawa dipengaruhi oleh situasi lingkungannya. Orang gunung ya begitu. Lebih adaptif. Lebih adaptif. Nah itu kan udah diajarin tuh. Oleh karena itu perhatikan yang sedang dibutuhkan apa. Jadi tong mawa karep sorangan istilahnya gitu ya. Nah, karep itu diri kita ini anugerah, sudah diberikan kemampuan. Kemampuan untuk apa? Ya menjalankan fungsi kekhalifahan. Apa? Ya bagaimana bumi ini bisa sustain tadi. Ya lihatlah buminya kepentingannya apa gitu. Potensi kita gerakkan ke arah sana. Itu yang disebut sebagai ekspresi. Kalau itu kita jalankan, ya bumi ini terjaga seterusnya. Itu tuh kental sekali yang ada di dalam PIP kita sebetulnya. Begitu. Dan sesuai dengan value yang ada di sekolah pasca sarjana sustainability ya. Makanya prodi-prodinya saya dukung kan ya, semua terkait dengan apa? Environment, dengan sustainability gitu ya. Nah, tadilah mari kita ekspresikan dengan melihat apa yang menjadi needs di environment kita, di masyarakat kita. Karena diingatkan dalam pembangunan nasional, nasionalnya kalau kita mampu memegang satu Indonesia, is okay. Baiknya kita berbagi, berat lah. Saya masih berpikir 2.000 orang dosen aja ya, kapasitas Unpad ya kurang lebih kan ya. Menyelesaikan Jawa Barat itu berat. Dulu berpikirnya bagus nih from West Java to the world. Setelah dilihat-lihat, benar 50 juta tuh banyak. Tapi kalau kita mau kerjasama, berbagi peran ya, ajaklah universitas yang lain. Ya. Kalau di Jawa Barat, orang kan berpikir Unpad mestinya ngelit ya, kan punten ya, enggak lah Singapura bangsa ingin ngelit Unpad enggak kan, saya akan ikut ya. Dan kalau kita berbicara sesuatu, mereka akan mendengar ya, Unsil pasti mendengar ya, itu negerinya ya, atau apalagi universitas swasta yang lain ya. Nah, itu kalau kita bisa ajak bersama-sama ya, menyelesaikan apa yang ada di sini, tinggal berbagi peran gitu. Dan artinya mereka juga akan mendapatkan peran kan gitu ya. Nah, dan jelas goalnya apa? Tentu secara kebijakan mesti ada. Kalau ini akan menjadi pembangunan nasional, motor kuatnya kita masih berbicara pemerintah kan gitu ya. Jadi pemerintah ya kita dengar apa sih Pak Gubernur yang sedang, ya kita support itu dengan menggerakkan berbagai potensi akademik. Itu baru dosen, belum mahasiswanya. Kembali tadi kalau yang mau diselesaikan pembangunannya apa? Kita dorong dengan riset, lalu mahasiswa atau pendidikannya ikut, banyak hal yang bisa kita selesaikan. Resource nggak perlu dari kita akhirnya. Karena resource yang bergerak di pemerintah, di institusi lain itu banyak sebetulnya. Nah itu di dalam tubuh kita berbicara ekspresi gen juga gitu. Gen ini nggak punya energi, nggak punya resource. Tapi energinya datang dari mana? Tadi ada mitokondria dalam sel yang memproduksi energi. Tetap ekspresi ini perlu energi, pakai energi yang lain. Tapi tadi harmoni semua, gitu. Ya. Nah, tetap
untuk keharmonisan ini yang mendrive apa? Gen, gitu ya. Nah, apa? Regulasi, ilmu yang ada di ilmu juga kan ada regulasinya, gennya kan itu. Jadi tetap value akademik ini harusnya yang berjalan. Jadi kalau kita akan memperkuat dunia industri, ya, betul dia punya kebutuhan, tapi drive betulnya itu dari value akademik. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Jangan akademik di drive oleh teman mereka. Jadi gitu. nanti dicocokologi ya. Gitu. Kan di berbagai negara maju sebetulnya drive kemajuan itu dari mana? Dari perguruan tinggi. Walaupun kita sudah sangat mengakui karena kompleksitas yang ada, kehebatan perkembangan, penguasaan ilmu dan teknologi itu bukan menjadi dominasi perguruan tinggi lagi, tapi tetap nggak bisa dihindarkan di mana-mana orang mengakui gimana Silicon Valley berkembang awalnya itu kan produk perguruan tinggi. Iya, betul. Ya. Jadi gimana Samsung bisa maju karena riset karena kan? perguruan tinggi gitu. Jadi hanya ini tadi dihilirkan betul-betul. Perguruan tinggi paham harus mendukung industri. Industri paham betul bahwa yang namanya riset itu kekuatannya untuk pengembangan itu ada di riset dan di mana kekuatannya? Ilmunya ada di perguruan tinggi. Gitu. Jadi bersyukur sekarang kementeriannya sudah kembali ya ke pangkuan. Udah disatukan lagi. Ya tinggal kita juga bersyukur di dunia perguruan tinggi sudah tidak harus mendua dalam hal pengaturan. Gitu. Ya ayo kita bareng-bareng tadi ya bahwa gimana kita mendrive bisa menghasilkan berbagai pengetahuan, berbagai temuan untuk bukan untuk kita, tapi untuk mendengar apa yang mau kita selesaikan. Nah, salah satu kunci pentingnya tadi fokus bersama-sama, gunakan resource yang ada dan itu harmoni. Nah, kalau Prof lihat sekarang kondisi di Unpad ya, seperti apa? Riset mahasiswanya seperti apa? Riset para dosennya seperti apa? Gambarannya kira-kira kita bersyukur ya sebetulnya. Coba tanyalah nanti ya teman-teman dosen di universitas lain. Siapa yang nggak ngiri sama Unpad? Oh gitu? Iya tuh di Unpad mah grand riset disediakan. Iya betul. Iya kan? Iya. Orang lain mah kompetisi betul-betul awalnya kan selalu kompetisi dari ke negara. Unpad itu kan menjamin. Sok asal mau buat proposal yang baik, nggak ada dosen yang tidak dapat grand riset. Kan? Itu kan luar biasa. Tinggal bagaimana kita satu ya, modal untuk risetnya. Terus kalau publikasi ya disupport. Terus sudah dapat publikasi itu dianggap sebagai kinerja dapat remon. Siapa yang tidak bersyukur di sini kan? Nah jadi tinggal dilihat benar-benar bersyukur nggak? Katanya kalau orang bersyukur itu keyakinan kita, dia akan mendapatkan lebih dari yang dia syukur. Mestinya kan kalau bersyukur ini naik terus kan gitu? Bertambah terus. Nah, tambahan kekuatannya kalau tadinya riset masing-masing, sekarang dengan kompleksitas, ayo mulai bergabung. Nah mungkin nanti bisa kita tanya Prof. Rizky ya, gambarkan dalam perkembangannya sudah terjadi apa? Apakah kita sudah mendorong terjadinya shifting dari riset individual ke arah grup di departemen, ke arah antar disiplin ilmu di fakultas, antar fakultas, begitu ya? Ya. Suatu waktu mungkin memerlukan tadi kembali peran gennya regulasinya, ya. Jadi mungkin harus didorong. Nanti kalau risetnya nanti ini kolaboratif, lebih berpeluang, dananya lebih besar. Ada baiknya nanti dibuka skema-skema riset baru yang sifatnya mungkin saya ketinggalan ya, bisa jangan nanti riset enggak Prof itu udah ada, oh ya udah syukur kalau iya gitu ya. Jadi riset yang sifatnya kolaboratif antar interdisiplin itu akan punya grant yang lebih besar katakanlah gitu ya. Terus saya kira kalau ini menyentuh pembangunan dulu di HIU itu sudah ada apa common goal-nya atau ini menyentuh apa tujuan pembangunan Jabar yang mana sudah ada itu dulu ya. Jadi mungkin arahnya ke sana yang harus makin kuat. Berikutnya lagi kementerian menyediakan tuh yang namanya riset kolaboratif ya. Bahkan dengan perguruan tinggi luar misalnya. Nah, tidak semua ya. Jadi kita mesti ada aspek gini. Ada aspek yang memang sudah bisa berkompetisi, ya. Tapi ada juga yang harus kita sediakan environment-nya, katakanlah gini. Oke,
kalau bukannya kolaborasi antar fakultas, tapi kalau kita bisa mengajak dosen di universitas lain yang ada di Jawa Barat, karena misal gini, Ira mau riset di mana, di Tasik, daripada mundar-mandir, kalau kita bisa kerja sama-sama Unsil, di sana ada dosen yang bisa kita gerakkan, kan enak, memberdayakan dia dan sebagainya. Mereka mungkin belum tentu, punten ya, bisa jadi kita lebih punya pandangan, metodologi dan sebagainya, punya resource, tapi di sana punya SDM, kita gerakkan. Nah, pola-pola gini juga bisa didorong nantinya. Ini semua ya, kita pakai juga sebagai wahana memperkuat human capital. Kan itu udah lazim. Riset harus melibatkan mahasiswa, tinggal begitu. Jadi kalau kekayaan risetnya luar biasa, postgraduate berkembang. Karena yang paling kuat impact-nya adalah postgraduate. Undergraduate kan belajar betul-betul mendasar kan itu. Walaupun kita bersyukur di Unpad ini lewat KKN, skripsi, mereka sudah dilibatkan ya. Hanya kita paham betul lah. Yang akan punya impact kuat itu bukan kita tidak menghargai kreativitas anak-anak. Itu boleh. Sebagai bagian memperkuat kapasitas kreativitasnya. Tapi kalau sudah mulai punya impactful, itu mesti lembaga yang kuatnya. Jadi kemarin saya senang tuh 400 relawan untuk TPB. Gitu. Kalau ini punya common goal yang baik, oke, 400 ini dengan 6.000 mahasiswa, apa yang kita selesaikan? Harapannya postgraduate, graduate school ini nih yang take lead, gitu ya. Karena di sini kan yang paling level tingginya kan itu. Untuk sustainability apa ya? Nah, jadi nyambung tuh dari graduate school-nya ke undergrad-nya. Semua luar biasa begitu. Saya kalau itu kita lakukan optimis lah ya. Karena berkah yang dimiliki Unpad yang tadi. Kebinekaannya luar biasa, tinggal tunggal ikanya. Wah, menarik sekali ini Prof. Kita nggak terasa sudah berbincang 50 menit. Kita mau lihat satu dulu. SKS ya, satu SKS. Ini. Kita mau lihat dulu apakah ada pertanyaan dari audiens yang hadir di Zoom. Ada? Bisa, mungkin yang akan bertanya bisa resen. Saya kira udah ada itu yang resen. Bisa dibuka saja speakernya Pak Tony Taharudin. Ya. Pak Tony. Pak Tony dari MIPA ya. Silakan Prof. Tony. Assalamualaikum. Ya, silakan. Udah dibuka? Ya, sudah ya, sudah kedengaran. Pak Tony. Sudah kedengaran? Ya? Sudah kedengaran? Di Halo? Studio tidak terdengar ya, tapi oleh peserta lain bisa. Statistik ya, Tony ya. Ya, statistik. Ini Pak Tony ini suka jalan-jalan juga ke Belanda ini ya. Seringnya ada di Belanda mungkin daripada di Indonesianya ya. Karena proyeknya banyak ini. Ya, banyak hal yang... Sudah bisa dengar? Saya dengar tapi udah masuk. Sudah dibuka? Belum? Sudah dibuka? Saya udah dengar tapi apa suara saya udah masuk? Mungkin kita bisa skip yang lain. Ada lagi selain Pak Tony? Halo? Mungkin biasanya double zoom atau triple zoom. Iya, ini salah satu hikmah ya, bahwa ya selama masa pandemi suara Kang Tony. Bu Ira terdengar suaranya? Oh, kami bisa dengar, tapi suara Kang Tony nggak keluar ya. Loh, oke, atau saya bisa di chat pertanyaannya Pak Tony. Ya. Baik, sambil menunggu mungkin chatnya Prof. Ya. Saya lihat-lihat ini catatan dari kurikulum vitae Prof. Tri ini menguasai 5 bahasa ya, 5 atau 6 ya Pak ya, 7 dengan Sunda tadi ya Pak. Ini yang saya menarik ini di mana belajarnya nih Pak? Ya kan sebetulnya ya yang penting gini ya, sekarang apalagi sudah dengan situasi global ya, jadi bahasa internasional itu mutlak menjadi kebutuhan ya. Dan saya melihat generasi milenial itu sudah bukan masalah maksudnya. Hanya tinggal betul-betul kita praktekkan secara akademik. Di dunia akademik ada cara berbahasa yang juga lebih baik di bahasa Inggris. Saya punya pengalaman menarik gitu ya. Memang belajar bahasa Inggris itu udah, kalau hanya dari sekolah zaman dulu ya,
ya belum tentu memadai lah. Dulu orang tua kita sering mendorong kita ikut les bahasa. Iya. Sejak kecil ya? Iya. Les bahasa apa tuh? Bahasa Inggris mulai umur kelas 4 SD. Nah, saya shock waktu itu waktu sekolah ke Jerman ya. Nah, kebetulan saya sudah les bahasa Jerman juga sejak 1 SMA. Oke. Jadi di Indonesia di Bandung di Indonesia di Bandung di Goethe Institute ya. Jadi kan dulu sekolah SMA itu kelas 1 naik di semester 2 ya, ada pembagian kelas, IPA, IPS, IPA-nya tuh dibagi. Ada kelas, ada yang milih bahasa, elektronik atau apa gitu. Saya dulu memilihnya elektronik dan bahasa dan elektronik ya. Jerman langsung. Bahasa Jerman ya gitu. Disuruh pindah sama guru kimia saya, Pak Topidi ya, almarhum. Dia mungkin karena senang melihat nilai kimia saya, kamu pindah aja biar saya ngajar. Sebab kalau saya ngambil kelas bahasa, yang ngajar kimia bukan beliau. Jadi gimana ya, gurunya ya? Karena beliau senang. Ya saya bersyukur ya. Itu nggak sengaja loh. Saya senang kimia, guru kimianya Pak Tauhidi. Sampai akhirnya saya menjadi seorang biochemist gitu ya. Gitu. Nggak ada cita-cita tuh waktu sekolah mau jadi ahli biokimia molekuler gitu. Ya itulah. Gitu. Guru biologinya Bu Icus Wenda itu terkenal tuh dulu ya. Nah, waktu ke Jerman, jadi mungkin karena sudah belajar bahasa Jerman, ya, kenal. Di Jerman itu wajib ada ujian berbahasa Jerman. Kalau nggak bisa kalau nggak lulus nggak diterima. Gitu. Itu fasih saya berbahasa Jerman, tapi begitu pada saat datang ke Jerman 6 bulan karena fasihnya, bahasa Inggris saya hancur lebur. Oh gitu, jadi malah berat itu bahasa kesalip sama Jerman. Betul. Ya? Kalau membaca nggak apa-apa, tapi kalau ngomong kan bahasa itu ada logik. Wah itu berat itu. Sampai akhirnya pas ada pertemuan alumni Jerman itu dihadiri oleh itu presiden DAD-nya datang. Saya dihadirkan. Ya gimana kesan? Saya bilang kalau nggak penting-penting banget jangan sekolah ke Jerman. Kenapa? Soalnya bahasa kita hancur lebur dan bahasa dunia itu bahasa Inggris. Untung saya diizinkan tuh nulis disertasi pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Minta izin itu dari rektor. Karena waktu itu profesor saya bilang yang minta izin profesor saya. Dia sudah menulis publikasi beberapa dalam bahasa Inggris, izinkan dong, diizinkan. Kalau Setiawan nggak usah pakai bahasa Jerman ya. Itu salah satunya. Marah. Tapi saya realistis gitu ya. Jadi kalau mau sekolah ke Jerman, pilih yang memang hebat di Jerman yang ada di tempat lain. Akhirnya oh ya benar-benar. Jadi ya penting bergaul berbahasa itu ya. Bukan hanya bahasa asing, juga bahasa Indonesia dan daerah. Saya bersyukur bisa bahasa Sunda jelas karena dari lahir sampai sekarang ada di tanah Sunda, gitu ya. Bisa berbahasa Jawa karena orang tua dari Jawa kan itu maka disebut Sunda Mukimin ya. Bukan Pituin tapi bukan Sunihin. Penting itu. Ini sudah kita bisa lihat sudah Pak Tony ya, mungkin ada problem di teknisnya. Dari Pak Tony, kombinasi antar partner merupakan kebutuhan yang mendasar dalam transdisipliner. Strategi apa yang bisa diciptakan di Unpad ini supaya berjalan dengan baik, terutama by design? Karena kalau tidak by design masih masing-masing saja. Pertama tadi ya, tentu goalnya. Jadi kunci awal itu sebetulnya bukan diri kita. Ya. Diri kita iya kapasitas ya, tapi apa yang bisa kita berikan untuk menyelesaikan. Jadi yang bisa menyatukan itu katakanlah sekarang sedang apa? COVID ya. Apa nih yang bisa masing-masing kontribusikan untuk COVID ya? Bukan orang ikut kita. Gitu. Jadi itu kunci dalam partnership itu ya. Namanya kan partnership. Partnership itu diperlukan untuk apa? Untuk menyelesaikan sesuatu. Gitu. Jadi sesuatunya dulu yang harus bisa kita define ya. Dan itu menjadi kepentingan bersama. Nah, baru masing-masing punya apa. Dan masing-masing yang punya itu harus kita berikan. Berkontribusi apa? Iya, karena kan apa ya paradoks memberi gitu kan gitu ya. Nggak pernah ada orang memberi sampai miskin gitu. Memberi tambah kaya gitu. Jadi kunci membangun partnership-nya itu tadi apa goalnya gitu.
Unpad jelas sebetulnya ya dengan pola ilmiah pokok ya. Pemahaman semua terhadap pola ilmiah pokok kita tentang bina mulia hukum dan lingkungan hidup, tentu semua itu menjadi gennya ya. Environment terbentuk tadi diekspresikan dalam pembangunan nasional. Jadi sudah saatnya selalu, misal gini, kalau di tiap bidang ilmu harus lihat tantangan Indonesia apa ya, tantangan Indonesia apa, tantangan global apa, harus selalu diberikan itu. Saya yakin kalau itu dieksposkan terus, setiap kita belajar pasti ingin memberikan kontribusi terhadap penyelesaian itu. Mulai dari undergrad gitu ya. Jadi kalau di ilmu pemerintahan, apa ya pemerintahan yang sedang jadi permasalahan, orang berusaha menyelesaikan itu. Apa yang sedang dijalankan orang, apa yang bisa kita kontribusikan. Di sanalah ilmu akan kita ekspresikan. Ide-ide inovatif. Ya. Baik, Prof. Tri, kita sudah ngobrol-ngobrol, santai tapi serius. Selama 1 jam. Terima kasih banyak nih, karena waktu yang membatasi kita. Terima kasih kehadirannya di kampus Graduate School Unpad. Pemirsa, hari ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu dari Prof. Tri mengenai apa itu gen riset dan bagaimana kita membuat riset-riset yang bermanfaat untuk masyarakat. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita untuk terus melakukan pengembangan dan membuat kolaborasi riset terutama dengan ilmu-ilmu lain. Dan ini akan menjadi membuat Unpad ini lebih bermakna, maslahat untuk umat. Saya kira kita bisa tutup diskusi kita siang ini, sampai ketemu lagi di It's Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah oke? Oh. Atur nuhun. Sami-sami. Ini udah dingin belum? Berarti